Baik ya, sekarang zanna ya. Baik. Amma zanna ya. Wa amma zanantu, silakan siapa yang mau baca, tafadhol. Wa amma zanantu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma zanantu wa aqwatuha. Fa innaha tansubu al-mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulan laha. Wa hiya zanantu hasibtu wa khiltu wa ja'altu wa ra'aytu wa 'alimtu wa wajadtu wa taqaltu wa ja'altu wa sami'tu taqulu zanantu zaidan qa'iman wa ra'aytu amran syakhisan wa ma asnadani. Tamam, baik ya. Nah, min anwa nawasikh ya, nawasikh kemarin apa yang kita sebutkan nawasikh? Merusak. Selain merusak apa? Bahasa yang lebih soft. Ini kalau merusak kan kelihatannya sarkasme. Berubah. Hah? Ya, mengganti, merubah, menghilangkan ya. Nasikh wal mansukh. Jadi berasal dari kata nasikh ya. Nasikhun nawasikh. Dia sigat muntahal jumud dari kata nasikh. Ya, isim fa'il ya. Taib ya. Nawasikh itu kemarin ada 3. Ya, nawasikh mubtada wal khabar ya. Itu ada 3. Pertama kana, yang kedua zanna, yang kedua inna, yang ketiga zanna. Yang dimaksud nawasikh ini ketika ada masuk an-nawasikh, faktor yang merubah. Dia tidak disebut dengan amil, tapi disebut dengan nawasikh. Artinya, dia menjadi pengubah khusus pada isim mubtada saja. Gitu ya. Maka mubtada khabarnya dia berubah. Kalau misalnya kana dia menjadi yang semula mubtadanya itu marfu menjadi marfu mansub. Inna semulanya marfu menjadi mansub marfu. Nah, zanna semulanya marfu menjadi mansub. Nah, gitu ya. Itulah yang kita kemarin sebutkan. Maka zanna di sini katanya fungsinya apa? Wa amma zanantu wa akhwatuha fa inna tansibul mubtada wal khabar. Fungsinya apa? Memansubkan mubtada dan khabar yang semulanya marfu'. Itu ya, itu fungsinya ya. Jadi zanna itu saat ada zanna, kemudian ada isim mubtada khabar setelahnya, maka isim mubtada khabarnya dipastikan dia harus mansub. Tanda nasabnya tergantung apakah ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, tergantung ya. Sesuaikan dengan anwa'ul i'rab yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Baik, maka di sini dikatakan mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulani. Jadi posisi mubtada khabar di situ menjadi 2 maf'ul. Kenapa? Karena zanna di sini adalah fa'il. Fi'il. Fi'il dan fa'il. Maka sudah barang tentu isim mubtada khabar setelahnya dia menjadi maf'ul. Itu ya, 2 maf'ul ya. Apa saja itu akhwatnya? Zanna, ya, hasiba. Jadi kalau kita pakai di sini zonantu ya, penulis menyebutkan zonantu ya. Zonantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhaztu, ja'altu, sami'tu. Semuanya ini merupakan akhwat zanna yang membuat dirinya memansubkan mubtada dan khobar. Ya, masalah contohnya di sini zanantu zaidan. Ya, zanantu zaidan. Ya, qaiman. Tadi zaidannya isim, baru mubtadanya, khobarnya apa? Qaiman. Saya mengira Zaid berdiri. Ternyata Zaid tidak berdiri. Dia lagi duduk. Nah, begitu ya. Jadi zanantu zaidan qaiman. Au ra'aitu ya amran syakhisan ya. Syakhisan wa ma asbah zalik. Syakhisan ini apa ya? Syakhisan apa artinya dikatakan? Kalau misalnya dari kata syakhsun itu kan pribadi. Syakhisan itu isim fa'ilnya. Dari syakhisan ya apa? Berkepribadian ya. Dia memiliki kepribadian yang tangguh dan lain sebagainya. Ya, atau nanti mungkin ada terjemahan yang lain. Nah, ini disebut dengan nawasib mubtada khobar tadi ya. Jadi kalau kita bikin skemanya kurang lebih nawasikh ya. Jadi kita sebut kemarin nawasikh al-mubtada ya wal khabar. Nawasikh mubtada wal khabar itu 3 ya. Yang pertama kana, kemudian inna, kemudian zanna. Oke, yang ketiga ini fungsinya
ya. Ya. Tansibul, ya, di sini tarfa'ul ism, tansib al khabar. Artinya semua berkaitan dengan mubtada khabar ya. Maka di sini fokusnya ya. Kalau ini kebalikannya menjadi tansib isma wa tarfa' al khabar. Oke, zanna tansib bul isma, ya, isma atau khobar ya, isma wa khobaru, atau mubtada kita sesuaikan. Wal khabar. Nah, ini yang kita kemudian kita sebutkan yang semulanya mubtada khobar itu marfu'ani. Ya, semulanya marfu'an, dua-dua rafa, tapi berubah. Ya, nanti bisa menjadi rafa di isimnya atau rafa mubtadanya, nasab di khobar, nasab di isim, rafa di khobar, nasab di mubtada khobar. Inilah yang kita sebut dengan nawasikh. Menghapus, mengganti, menghilangkan wazifah sebelumnya. Gitu ya. Nah, maka kita masuk yang ketiga. Zanna tansibul mubtada wal khabar. Maka zanna ini disebutkan ya. Ya, mubtada dan khabarnya ini dia menjadi maf'ulain. Kenapa maf'ulain ya? Karena zanna di sini ya menjadi fi'il fa'il. Ya, selalu disebut zonantu dan seterusnya. Gitu ya. Maka misalnya kita sebutkan zonantu, ya, zonantu Zaidan qa'iman. Oke, zonantu Zaidan qa'iman. Zonantu Zaidan qa'iman. Ya, kukira ya Zaid itu sedang berdiri. Maka di sini menjadi ya hakikatnya menjadi maf'ulain ya. Tapi tetap i'rab zanna ya nawasikh ya. Zaidan menjadi isim zanna wa qa'iman menjadi khabar zanna. Gitu ya. Jadi dia marfu dan seterusnya. Nah, ini semua nanti keterangannya saya sudah buat di catatan nih, arti zanna, hasiba, khiltu ya, dan lain sebagainya. Itu nanti silakan lihat di catatannya. Secara umum ya itu kita lihat ya, itu banyak pengertian-pengertian yang ada. Yang ada yang apa namanya, yang lihat HP ada nggak, yang di HP catatannya ada nggak? Alhamdulillah ya. Ada ya, saya memastikan ada. Dan ada kayaknya saya sudah kirimkan, tapi lupa saya di bagian yang mana. Ala kulli hal itulah yang kita sebutkan ya, nawasikh ya, mubtada khabar tadi ya, zanna ya. Zanantu Muhammadan sadiqan, hasibtul mala nafi'an, khiltul hadiqat musmira, za'amtu bikran jari'an ya, au bakran jari'an ya. Ra'aitu Ibrahim muflihan dan seterusnya. Baik. Dengan begitu kita sudah menyelesaikan kana wa akhwatuha. Sekarang kita masuk ke babun na'ati. Na'at. Ada orang?
Ya. Babun na'ti, silakan siapa yang mau baca? An-na'tu. Kenapa? Ada apa? Yang tadi keterangannya ada ya? Nah, itu saya memastikan itu. Jadi nanti antum silakan maksud-maksud dari masing-masing yang tadi disebutkan, silakan dibaca ya keterangannya. Nanti dipelajari lagi gitu ya. Oke, kita untuk efisiensi waktu. Silakan, mungkin babun na'ati, tafadhal, siapa yang baca? Babun na'ati. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Ya. Baik ya. Nah, ini qala al-musannif. Jadi jenis dari asmaul marfu'at, sebenarnya bukan asmaul marfu'at saja. Nanti yang disebut dengan tawabi dia mau marfu'at mau mansubat sama. Ya. Tapi karena dia pembahasan marfu'at pertama, maka an-na'tu di sini mengikuti daripada isi marfu'at sebelumnya. Maka di antaranya itu an-na'at. Na'at itu kita bahasakan semacam kata sifat ya. Semacam kata sifat ya. Jadi an-na'tu tabi'un lil man'ut. Maka na'at itu mengikuti yang disifati. Kalau na'at itu sifat, maka dia mengikuti wazifah i'rabnya dari isim yang disifati sebelumnya. Selalu itu kita temukan kalau sebelumnya marfu dengan berbagai macam alamat tandanya ya, mau dia waw, mau dia alif, waw nun, yang penting dia hukumnya marfu dulu. Gitu ya. Karena nanti tidak bisa kita samakan. Kalau yang dia man'utnya marfu dengan alif dikarenakan dia tasniyah, maka yang di na'atnya dia menjadi marfu'nya dengan dhammah dikarenakan mufrad. Ya, tidak sama-sama tasniyah. Kenapa? Karena mufrad marfu'nya dengan dhammah, ismul mufrad. Sementara ismul musanna marfu'nya dengan alif. Nah, gitu. Nah, tapi tetap dia mengikuti marfu'nya ya, bukan alamat i'rabnya, tetapi marfu'nya. Ya, maka dikatakan tabi'un lil man'ut, mengikuti isim yang disifati sebelumnya. Gitu ya. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Itu dulu i'rabnya. Rafa, nasab, khafad. Tidak ada jazam ya, karena isim bukan fi'il. Ya, fi nasbihi, fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Mengikut semuanya. Nah, selain itu ada juga yang diikuti fi ta'rifihi wa tankirihi, pada ma'rifat dan nakirahnya. Tanda ma'rifat masalan alif lam, alam, gitu ya. Maka selain alif lam, selain alam itu adalah nakirah. Ya, masalan qama Zaidun. Sampai sini berhenti jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Dan dia mufidah. Gitu ya. Yahsunu sukut 'alaiha. Pendengar tidak perlu lagi bertanya, qama Zaidun. Ya, paham. Qama Zaidun artinya Zaid berdiri, sudah. Khalas. Nah, kita ingin menambah keterangan Zaidun yang mana? Al-aqilu. Tidak boleh al-aqila, tidak boleh al-aqili. Kenapa? Kenapa? Karena al-aqil itu merupakan na'at, hukumnya tabi', matbu'nya apa atau man'utnya apa? Zaidun. Gitu. Zaidun hukumnya marfu karena dia fa'il, maka al-aqilu juga harus marfu dengan tanda rafa'nya dhammah dikarenakan isim mufrad. Enggak boleh kita baca qama Zaidun al-aqila. Enggak boleh. Nggak boleh kita baca qama Zaidun al-aqili, nggak boleh. Gitu ya. Kenapa? Karena al-aqil di situ adalah statusnya na'at, hukum na'at adalah tabi', maka dilihat matbu atau man'utnya, i'rabnya apa? Kalau marfu dia marfu, kalau mansub dia mansub, kalau makhfud dia makhfud. Ya. Nah, sama halnya kemudian kita rubah tuh tadi jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Nah, sekarang jumlah fi'liyah yang dengan mencantumkan maf'ulun bih. Masalan
Ra'aitu Zaidan al-aqila. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Kenapa al-aqila? Tidak aqilu, tidak aqili. Karena karena dia tabi' lil man'ut, wal man'ut huna Zaidan li'annahu mansub, dia dikarenakan maf'ulun bih ya. Ra'aitu Zaidan. Maka al-aqilanya juga harus kita baca aqila, tidak boleh aqilu atau aqili. Paham ya? Nah, setelah marfu, mansub, nah penulis juga mencontohkan yang makhfud. Masalan, marartu bi Zaidin al-aqili. Ya, kita tidak baca akilin karena ada alif lam ya. Gitu. Gimana? Na'at tidak mengikuti. Harus ma'rifat dan nakirahnya itu. Pertanyaannya? Zaidin harusnya akilin atau Zaidin al-aqil. Kan harus mengikuti ma'rifat dan nakirahnya. Kita rifi'i wa tanqili. Berarti Zaidin akilin. Kenapa akilin? Kenapa akilin menurut antum, Ahid? Ya, harus sama-sama nakirah. Mana nakirohnya? Zaidun nakiroh? Zaidun nakiroh? Az-Zaidu dong. Zaidun nakiroh marifah. Kenapa marifah? Alam. Paham ya Ahid ya? Jadi alam itu nama, itu ma'rifah. Ya, ingat materi kita yang waktu kita singgung lalu tentang apa? Pembahasannya. Ismuladil yang sarif, ada dua ilat di sana. Gitu ya. Nah, biasanya yang namanya alam adalah ma'rifah, dan biasanya ya, walaupun ada beberapa pengecualian. Masalah nama tempat, nama kota dan segala macam, ya. Untuk menunjukkan bahwa itu nama tempat, dia tidak perlu alif lam. Kecuali tidak menunjukkan nama tempat, menjadi dia sifat dan lain sebagainya. Ana kuntu fil Misri, boleh? Kuntu fi Misra. Kenapa? Misra alam, tidak perlu lagi alif lam. Begitu ya. Nah, Zaid juga seperti itu. Oleh karena itu contoh dari Zaidun al-aqilu, Zaidan al-aqila, bi Zaidin al-aqili, ya, dia mengikuti ta'rifi wa tankirihi aidan fi rafihi wa nasbihi wa khafdihi. Mafhum? Paham ya? Oke. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Baik, saya kasih kesempatan. Ya. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Na'at nanti, oke, kita buat dulu keterangannya. Oke, nawasikh sudah ya, kita masuk ke na'at ya. Ya. Yang termasuk min asmal marfu'ah itu na'at. An-na'tu, ya. An-na'tu itu dia tabi' lil man'ut, ya. Maka na'at itu nanti dalam prakteknya itu nanti ada dua, ya, al-haqiqi. Ini yang paling sering dan paling mudah kita lihat. Yang kedua nanti as-sababi. Al-haqiqi, as-sababi. Di mana yang maksud dengan al-haqiqi ini? Ya.
naat yang dia domirnya itu kembali kepada man'utnya. Domirnya kembali kepada man'utnya. Ya, domir yang ada kembali kepada man'utnya. Masalah kita berikan contoh, ya. Ja'a Muhammadun al-aqilu. Dipastikan di sini al-aqilu. Dikarenakan di sini Muhammadun, ya. Mana yang hakiki? Naatnya ini hakiki. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini ada dhamir huwa, karena isim fa'il ya. Dhamirnya kan huwa nih. Huwanya ini kembalinya kemana? Ke Muhammad. Makanya dhamir mustatir ya ta'udu ila man'ud. Makanya hakiki. Dan ini yang sering kita sebutkan. Ya, al-fadilu dan lain sebagainya, al-karimu dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita sebut dan hakiki dan yang paling banyak contohnya. Nah, nanti yang agak repot kita ketika menemui, ya, ketika menemukan naat sababi, ya, maka naat sababi ini kalau misalnya di kitab Tuhfatus Saniyah dijelaskan ya, rafa'a isman zahiran muttasilan bidhamir ya'udu ilal man'ut. Jadi ada isim zahir yang bersambung dengan domir kembali kepada man'ut. Isim zahir bersambung pada domir yang kembali pada man'ut. Agak ribet antum memahaminya ya. Isim zahir yang kembali kepada isim zahir dikatakan yang bersambung pada domir kembalinya kepada man'ut. Maka di sini bacanya raya ma rafa'a isman zahiran muttasilan bidomirin ya'udu ilal man'ut. Isim zahir yang bersambung kepada domir dan kembali kepada man'ut. Kita lihat contohnya. Ya, di sini contohnya masalah ja'a Muhammadun abuhu. Oke. Coba perhatikan. Gimana antum bacanya ini? Muhammadun al-fadilu ya abuhu. Oke. Nah, mana tadi yang katanya isim zahir bersambung ya, ismun zahir ya muttasilan bidhamir ya'udu ilal man'ut. Mana isim zahirnya? Ya. Isim zahir muttasilan bidhamirin ya'udu ila al-man'ud. Mana isim zahirnya? Ya, ikhtalafa al-ulama. Ada yang fadilu, ada yang abun. Jangan bilang ja'a. Karena ja'a itu fi'il. Antum megang abun coba. Irfan yang mengusulkan tadi Fadil, ayo. Ada yang bilang Muhammad. Mesti ada kemungkinan, jangan bilang ja'a karena ja'a merupakan fi'il bukan isim ya. Taib ya. Jadi rumusnya tadi dikatakan definisinya disebutkan tadi apa? Ma rafa'a isman zahiran muttasilan bidhamirin ya'udu ilal man'ud. Gitu ya. Oke, sekarang kita identifikasi dulu satu persatu. Ya, kalau yang di sini yang pertama kita sebut fa'il ya, fi'il ya. Oke, nah di sini fi'il dan dia pasti bukan isim. Oke. Yang kedua isim ya, mufrad tapi posisinya menjadi fa'il dan dia dalam kategori ini pembahasannya sebagai apa? Man'ud. Nah, ini supaya memudahkan kita nih. Oke ya. Tinggallah yang bersisa mereka berdua, al-fadilu dengan abuhu. Pertanyaan berikutnya, kira-kira mana yang na'at? Abuhu atau al-fadilu? Yang na'at, mana? Al-fadilu atau abuhu? Pusing ya? Jangan pusing-pusing, langsung saja. Na'at tadi apa istilahnya? Sifat. Mana sifat di situ? Fadil. Kenapa jadi bingung tuh? Ragu. Oke. Nah, ya udah, tinggal yang tersisa. Yang kita cari tadi disebut dengan apa? Isim
Zahir. Mana isim zahirnya? Isim zahirnya apa? Abun. Domirnya Bu. Oke ya, di sini domir. Kembalinya kemana katanya domirnya? Ke tadi yang di ke man. Oke ya. Nah gitu. Nah inilah yang disebut dengan sababi. Oke, silakan. Gimana antum menerjemahkannya? Bapaknya Muhammad yang Fadil itu agung bisa. Ya, Fadil itu ya mulia, berakhlak mulia dan lain sebagainya. Tentang bapaknya Muhammad yang mulia. Ya mulia, ya atau utama dan lain sebagainya. Telah datang bapaknya Muhammad, bukan Muhammadnya. Bukan Muhammadnya. Atau Muhammad dan ayahnya dan bapaknya. Ayo silakan. Bapaknya Muhammad, bukan Muhammadnya. Bapaknya Muhammad, bukan Muhammadnya. Muhammad sama bapaknya. Bukan Muhammad dan bapaknya. Oke. Gimana? Silakan. Ada opsi yang lain, silakan. Antum yang lain nggak apa-apa, opsi silakan yang lain. Enggak datang. Ayah. Sepakat tadi yang disebutkan Ahid, telah datang ayahnya Muhammad yang agung atau mulia. Sepakat ya? Nah, begitulah. Kenapa kita bisa menerjemahkan begitu? Karena tadi yang disebut dengan na'at sababi. Ya. Fahuwa di sini fa'il ya. Yang fa'ilnya walaupun di sini Muhammadun ya. Abuhu yang dia kembali kepada Muhammadun tadi. Abu Muhammadin. Gitu ya. Cuman dalam usul bahasa Arab ya begitu. Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Ya. Yang biasa kalau waktu sekolah kita nerjemahkannya suka letterlek ya. Telah datang Muhammad yang lebih utama ayahnya. Bingung kita. Itu auto bingung kita. Gimana telah datang Muhammad ya yang utama adalah ayahnya. Bingung itu gimana cara nerjemahkannya. Paham ya sampai sini ya? Itu yang kita sebut dengan na'at sababi, sifat yang menjadi sebab. Taib ya, dalam semua kondisi i'rab rafa, karena pembahasan kita rafa, dia ikut. Nasab, dia ikut. Khafat, dia ikut ya. Maka kalau yang misalnya hakiki tadi ra'aitu rajulan aqilan, ra'aitu rajulan aqilan abuhu, sama. Ya. Ra'aitu rajulan aqilan abuhu. Taib. Kita bikin contoh lagi yang lain. Ini kira-kira benar salah nggak sih? Ra'aitu rajulan aqilan abuhu. Benar atau salah? Benar ya? Coba perhatikan lagi. Ra'aitu rajulan aqilan abihi. Abahu atau abuhu atau abihi. Apa? Coba. Ra'aitu, silakan. Abihi. Abihi. Ya. Abihi ya. Kenapa abihi? Karena apa namanya? Kalau domirnya itu kan maksudnya nggak bisa jadi ha atau nggak bisa jadi kalau hu nggak bisa. Jadi dia hi. Jadi banyak itu huruf banyak mengikuti ke jadi apa? Ya.
Jadi apa? Makanya kan pertama kan gini, harus pastikan asmaul khamsah itu ya, asmaul khamsah itu kan asmaul khamsah ya. Abun kan asmaul khamsah. Maka asmaul khamsah itu berarti antum belum selesai. I'rab asmaul khamsah. I'rab asmaul khamsah itu pasti nanti kena. I'rab asmaul khamsah itu ketika rafa dengan wow. Ketika nasab dengan kan belum selesai. Alif. Oh, alif ya. Ketika khafat dengan ya. Oke. Ingat lagi ya. Kan kita sudah bahas. Oke. Jadi dirubah jadi abahu. Bukan abihi ya. Ada yang tadi abihi. Kalau Irfan tadi abihi. Alasannya apaan? Kenapa, Pan? Hah? Oh, gak bilang. Perasaan tadi bilang, udah perasaannya abihi. Melarikan diri dia lepas bertanggung jawab. Taib ya, kita cukupkan ya, karena nanti kelamaan diskusi kita nggak selesai kita nanti gitu. Iya. Karena saya kalau ngajar tuh suka pemahaman ya, cuman kadang waktunya lama. Taib ya, ra'aitu rajulan aqilan abuhu. Jawaban yang benar adalah ini. Tidak abahu, tidak abihi. Kenapa? Ini termasuk na'at sababi yang harus diperhatikan. Hukum na'at mengikuti man'ut itu dulu yang perhatikan. Na'atnya apa? Taib, aqilan. Sesuai nggak dengan man'utnya? Mana man'utnya? Rojulan. Oke, paham? Sampai sini selesai. Ra'aitu rojulan aqilan. Karena rojulan di situ adalah maf'ulun bih. Nah, yang menjadi persoalan abuhu. Apa rumusnya tadi? Abuhu tadi. Yang sababi tadi rumusnya apa? Abu dohir. Ya. Ya, abuhu di sini ya, dia tidak ada hubungan dengan sebelumnya. Hanya saja hu-nya kembali ke sini. Begitu. Paham ya? Bapaknya satu berarti. Hah? Bapaknya satu. Ya, ayahnya abuhu. Ya. Kalau dua? Hah? Dua orang ayah satu. Kenapa dua orang? Rojulan. Ya salam, itu mufrad. Aduh. Dua orang. Kalau Afan bisa kan? Hah? Kayak misalkan maruf tu birojulani ala akili. Kenapa rojulani? Birojuli. Berarti antum belum selesai alamat i'rabnya. Kan tasniah tadi, tasniah itu dia menjadi alamat nasab dengan apa? Dengan alif apa dengan ya? Alif dengan Ya salam. Ra'aitu rajulaini. Kenapa jadi ra'aitu rajulani? Zahaba rajulani. Paham ya? Oke, nah itu makanya saya katakan setelah kita memahami antum wajib hafal. Memang tidak ada cara lain kecuali menghafal. Cuma teknik menghafal berbeda-beda. Kalau saya termasuk orang yang tidak bisa menghafal dengan menghafal matan. Nih ada matan nih. Al-Arba'in Nawawiyah. Saya agak sulit menghafal An Abi Ruqayyah Ad-Dinun Nasihah dan sebagainya. Tapi cara menghafal saya adalah dengan sering membaca. Gitu. Kenapa? Karena 1, 2, 3 kali membaca saya paham. Dan ketika saya paham saya hafal gitu. Gitu. Tapi memang hafalan yang berdasarkan dari pahaman dia tidak paham hafalan ini tidak dobit ya. Tidak dobit artinya titik komanya tidak sesuai. Tapi ketika dalam inti poinnya itu dia bisa memahami gitu ya. Ya plus minus kekurangan. Nah, bagi teman-teman yang menghafal secara dobit titik koma terkadang tidak paham. Begitu ya. Itu banyak tuh yang hafal matan jurmiyah ya kan. Al-ismu kalimatun dal al-mafin al-tanqasimul kalimat. Coba jelaskan. Bingung. Tapi hafal terus gitu ya. Nah, itu plus minus lah, kekurangan kelebihan. Tapi intinya kita dalam belajar, karena belajar itu adalah proses penalaran, pemahaman, maka saya menganjurkan bagi kita yang belajar ya utamakan memahami daripada menghafal. Gitu. Kenapa? Karena ketika antum baca, antum paham, dengan sendirinya antum hafal. Gitu. Berbeda ketika antum menghafal, belum tentu antum paham. Gitu ya. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Paham ya? Jadi naat hakiki sababi sudah dipahami ya. Ya, walaupun ini nanti sebenarnya asmaul mansubat ya.
Karena tabi'nya tabi' li nasab. Nanti tabi'nya tabi' lil khafat, masalan nazartu ila Muhammadin dili abuhu au abahu au abihi. Abuhu nggak berubah, abunya tuh nggak berubah. Baik ya. Nah, nanti yang berubah itu kalau misalnya kita rubah nih. Dari kata walad, mufradnya, musannanya apa? Kalau dia marfu waladani, kalau dia mansub waladaini. Taib, kita pakai ra'aitu. Ra'aitul waladaini al-aqila abahu. Nah, kita agak sedikit panjang ya. Oke. Ra'aitu al-waladani, baik, al-wadaini ya, al-fadila abuhu au abahu au abihi. Abihi. Tadi apa? Abahu ya? Antum bilang abahu ya? Akhirnya. Yang mana betul? Abuhuma. Abuhu. Ada yang bilang abihi tadi, Irfan? Ada yang bilang abahu. Ada yang bilang abahu. Coba, vokal berpikir keras nih, abahu atau abihi? Berpikir, antum apa vokal? Masih berpikir keras ternyata. Abu. Oke ya. Ra'aitul waladainil al-fadila. Di sini selesai. Sampai di sini selesai ya, karena dia mansub maf'ul bih ya. Selesai ya, al-fadila. Tidak boleh al-fadili bacanya. Oke. Persoalannya itu di sini. Maka yang benar adalah abuhuma. Cepat, tapi antum ragu. Kan sudah dibilang aidnya itu kembali kepada man'ut. Bisa kan dua anak satu ayat. Apanya? Dua anak satu ayat juga kan maksudnya. Dua anak satu ayat. Tapi persoalan kita ini membahas tentang naat sababi. Yang disifati itu waladaininya, maka abunya itu kembali yurja'nya ya'ud ila man'ut. Paham ya? Nanti kalau misalnya antum baca tadi apa? Abuhu ya, berarti dua anak ya. Nanti dia tidak menjadi naat sababi namanya. Makanya nanti kan kayak di awal kan antum terjemahinnya tadi gimana? Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Yang datang siapa? Muhammadnya atau ayahnya? Ayahnya. Paham ya? Gitu. Makanya ya'ud ila. Mafhum ya? Taib, sedikit panjang diskusi kita tentang masalah naat karena memang ya begitu. Soal naat kadang ya gampang-gampang atau sulit-sulit mudah gitu ya. Terkadang dibilang sulit tapi mudah. Terkadang orang kata mudah tapi sulit pada hakikatnya. Dan saya juga dulu begitu gitu. Ya, sampai sekarang kadang kalau dalam teks juga saya kadang sering mikir gitu, ini gimana cara ngertiinnya gitu ya. Agak repot kita. Baik ya, selesai kita pada persoalan naat. Sekarang masuk ma'rifah nakirah. Ma'rifah nakirah kita tidak singgung terlalu banyak. Intinya di sini ketika dikatakan ma'rifah ya, ma'rifah itu ada 5 jenis. Pertama mudmar. Mudmar itu dhamir ya. Kita sudah singgung ya. Ada 14. Wa hum yaumana ana nahnu ya, oke. Pertama. Yang kedua isim alam. Ini tadi yang kita sebutkan tadi, isim alam ya. Zaid, Makkah ya disebut. Yang ketiga adalah ism mubham ya. Ism mubham ini disebut isim isyarah ya. Nama lain isim mubham, isim isyarah. Nahu hadza, hadhihi, haula. Itu isim isyarah ya. Lalu kemudian atau isim mubham. Dikatakan hadza, mubham, tidak tahu. Hadza ini yang mana? Gitu ya, maka disebut dengan mubham. Yang ketiga ismul ladzi fihi alif lam, isim yang dibubuhi alif lam, gitu ya. Ar-rajul, al-ghulam ya. Dan yang terakhir wa ma udhifa ila wahidin min hazil arba', dan yang bersambung kepada yang 4 tadi di atas. Gitu ya.
Kalau disambungkan dia isim dhamir, disambungkan dengan mudmar, ya, ismuhu, masalahnya ismi, dia menjadi idhofah. Maka idhofah menjadi ma'rifah. Paham ya? Nah, makanya al-ma'rifatu khamsata asya, al-ismul mudmar, nahu ana wa anta, al-ismul alam, nahu zaid wa maka, al-ismul mubham, nahu haza haziha ula, wal ismul ladzi fihi alif wal lam, nahu ar-rajul wal ghulam. Maka ketika disambungkan semuanya menjadi isim alam. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham ya? Dan seterusnya nanti antum silakan baca sendiri. Dan yang nakiro kebalikannya, ismun sya'i fi jinsihi la yahtas atau la yuhtassu bihi wahidun duna akhar. Jadi isim yang tidak dikhususkan untuk satu tertentu. Gitu ya. Kullu ma salaha dukhul alif lam alaih. Jadi semua isim yang memungkinkan masuk alif lam maka disebut nakirah. Ya, ismun nakirah. Setiap isim yang memungkinkan masuk pada alif lam, ya, maka disebut isim nakirah. Masalan ar-rajul, al-faras dan lain sebagainya. Ya, artinya ketika dimasuk alif lam, dibuang alif lamnya memungkinkan masih membaca isim, maka isim yang tidak ada alif lam disebut nakirah. Begitu ya? Nah, itu tadi. Ini kenapa disinggung? Karena tadi disebutkan dalam na'at harus mengikuti raf'ihi, nasbihi, khafdihi, ma'rifatihi, wa tankirihi. Paham ya? Baik. Na'at kita sudah selesai. Kita masuk pada ma'rifah nakiro sudah. Sekarang ataf. Baik, silakan baca al-ataf, huruful atfi. Fadhal. Huruful atfi wal musanid wa huruful atfi asyaratun. Hiya al-wawu wal fa'u wa thumma wa aw wa am wa inna wa bal wala walakin wa hatta fi ba'di mawadi. Baik. Nah, berikutnya ataf. Tapi ataf di sini secara khusus tidak dijelaskan. Ya, kalau di dalam matanya tidak dijelaskan ya, tapi di syarahnya untuk akan temukan penjelasan ataf. Ataf itu yang dia sama mengikuti ya, ataf, atafun ya. Asal katanya ataf itu secara bahasa itu al-mail, condong. Ya, mengikuti atau disebut ya dengan ya karena mail ya dikatakan ya. Dan itu nanti dia semacam sambung ya, kata sambung ya kita katakan dalam bahasa kita. Maka ataf ini selalu ditandai dengan huruf-hurufnya yang dikenal dengan huruf ataf. Maka ketika ada ataf, kemudian ya huruf isim sesudah huruf ataf disebut apa? Ma'tuf. Isim sebelum huruf ataf disebut terbalik enggak? Pentingnya ataf. Ya. Ja'a Muhammadun wa Ahmad. Taib. Mana huruf atafnya? Waw. Maka Ahmad menjadi ma'tuf. Ma'tuf. Dan Muhammad menjadi ma'tuf. Ma'tuf alaih. Kebalik nggak sih? Kebalik nggak sih? Kayaknya kebalik ya. Ya, ingat ya, setiap domir itu harus ada aidnya. Dan aid biasanya di belakang bukan di depan. Paham ya? Musnad, musnad ilaih. Kan kayak gitu ya? Musnad, musnad ilaih. Maka musnad, musnad ilaih itu seperti mudhaf, mudhaf ilaih, seperti mubtada khabar. Paham ya? Nah, kalau misalnya kita katakan di sini ma'tuf ilaih, terus ala hi-nya kemana? Ke Ahmad. Itu bukan kembali namanya, menuju. Paham ya? Nah, maka kita maka di sini dia kembali kemari yang diikuti. Maka di sini ma'tuf yang diikuti. Ya, ataf, ma'tuf, ma'tuf alaih. Gitu ya. Taib ya.
Dan di sini disebutkan huruf ataf itu masalah ada beberapa hal, waw, fa, summa dan seterusnya. Untuk terjemahannya secara umum ya, itu nanti ada waw ya, mutaqarinani, dikatakan mutlaq lil jam'i. Itu keterangannya semua ada di catatan yang saya sampaikan ya. Nanti silakan dilihat saja. Intinya ketika ada ataf, huruf ataf dia harus mengikuti. Ja'a Muhammadun wa Ahmadu. Ra'aitu Muhammadan wa Ahmada. Ya, marfu, mansub, maf'ud, maf'ud. Ngikut dia semuanya. Gitu ya, ngikut. Makanya ataf disebut at-tawabi'. Sama seperti na'at disebut dengan at-tawabi', yang mengikuti. Ya, hanya bedanya nanti penggunaan antara waw dengan fa. Ya, secara umum nanti antum bisa lihat keterangan istilah makna-makna huruf ya dalam keterangan buku nahwu yang lainnya. Maka diantaranya bedanya nanti antara waw mutaqarinani, sementara waw itu litartib wa ta'qib. Ya, masalan qadimal fursanu fal musyat. Ya, pertama yang datang fursan. Fursan itu pengendara kuda. Yang kedua menyusul siapa? Yang pejalan kaki, pasukan pejalan kaki yang tidak berkendara. Dan seterusnya ada summa, ada au, nanti silakan keterangannya. Nah, oleh karena itu hukum ataf di sini hukmuhu apa? Fa'in. Perhatikan. Fa'in utifat ala marfu, ya. Fa'in, ya, utifat ala marfu, ya, rafa'at. Atau kita pakai yang bina ma'lum, fa'in atafta ala marfu'in rafa'ta, au ala mansubin nasabta, au ala maqfudin khafadta. Gitu ya. Jadi semua ya, au ala majzumin jazamta. Nah, ini masuk semua ya. Karena huruf ataf nanti dia selain masuk kepada isim, dia masuk kepada fi'il juga. Maka ketika fi'il nanti kalau dia jazam juga. Gitu. Sama juga kepada isim juga gitu ya. Apa namanya? Marfu, rafa dan lain sebagainya. Masalan, ya, qama Zaidun wa Amrun. Ra'aitu Zaidan wa Amran. Marartu bi Zaidin wa Amrin wa Zaidun, ya masalan ya. Wa Zaidun lam yakum lam yaqud, gitu ya. Ini contoh yang untuk jazam. Zaidun lam yakum wa lam yaqud. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk, ya. Lam yakun wa lam yaqud. Walaupun di sini sudah jelas dia ada majzum ya, ada jawazim yaitu lam. Ya, lam yalid wa lam yulad. Sebenarnya dia karena ada jawazim juga ya. Cuman secara umum nanti antum bisa lihat ketika dia masalah jawazim ada tuh syartiyah ya, antum bisa lihat. Maka ketika ada waw di situ dia ngikut. Gitu. Baik, berikutnya ya. Masuk kepada taukid. Nah, tawabi berikutnya ada yang kita kenal dengan at-taukid. Taukid itu apa? Di sini disebutkan tabi' lil muakkad fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Ya, taukid lil muakkad ya. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Taib, muakkadnya mana? Yang disebut muakkad mana? Contoh yang taukid masalah gimana? Agak sedikit panjang pembahasannya. Perhatikan, ini ya. Gimana tuh baca ini? Ja'a nafsuhu, nafsahu, nafsihi, nafsahu. Ja'al amiru nafsahu. Ada lagi yang baca yang lain. Nafsuhu. Ja'al amiru nafsuhu. Oke, maka di sini mana yang taukid? Mana yang taukid? Oke, nafsu ini taukid. Yang muakkad al-amir. Ya, muakkad atau muakkid ya, di situ tulis muakkid. Baik. Nah,
Ini nanti terbagi dua, ada yang lafzi, ada yang maknawi. Kalau yang lafzi itu ketika dia ada pengulangan, baik yang diulang isim atau yang diulang fi'il. Masalan, ja'a Muhammadun, tidak ada taukid. Tapi kalau kita sebut ja'a Muhammadun, maka dia ada taukid. Apa taukidnya di situ? Ja'a, karena ja'anya diulang 2 kali. Nah, itu yang diulang fi'il. Bisa juga yang diulang isim. Ja'a Muhammadun, tidak ada taukid. Maka kita katakan ja'a Muhammadun. Boleh. Ya gitu ya? Boleh ya? Atau kita sebut na'am ja'a Muhammadun dan seterusnya. Itu namanya taukid lafzi, secara lafaz. Ngerti ya? Nah, ada yang taukid ma'nawi. Nah, masalah tadi. Dan ini yang paling sering. Ja'al amiru. Sebenarnya jumlah mufidah, khalas, ja'al amiru, mafhum. Ya? Tetapi di dalam bahasa Arab nanti kita sebut dengan ja'al amiru, terkadang yang amir datang di situ dimaksudkan bukan amir ainuhunya, bukan kalau misalnya ja'al amiru, datang presiden. Siapa yang datang? Bukan Pak Jokowinya, tapi juru bicaranya. Ya, tapi menterinya. Gitu ya, mengatasnamakan presiden. Gitu ya. Maka untuk menguatkan bahwa yang datang adalah syakhsuhu, ya, kita sebut pakai istilah nafsuhu, ainuhu, syakhsuhu dan lain sebagainya. Itu namanya ma'nawi. Otomatis dengan begitu harus kita sesuaikan i'rabnya. Kalau muakkidnya, ya, kalau muakkidnya dia merupakan khafat, rafa, dia rafa. Kalau muakkidnya nasab, dia nasab. Kalau muakkidnya khafat, dia khafat. Ya, maka dengan begitu ja'al amiru nafsuhu au ja'al amiru ainuhu, dan orang tidak ragu lagi kalau dikatakan ja'al amiru, ya, ja'a ra'isul jumhuriyah nafsuhu, artinya yang datang siapa? Bapak Presiden, bukan utusan, bukan menteri, bukan delegasi. Gitu ya, itu yang disebut dengan taukid, ya. Nah, maka taukid itu nanti istilah-istilahnya ada an-nafsu, ya. Ya, masalan wa yakunu alfaz ma'lumatan, ya, lafaz-lafaznya itu yang diketahui an-nafsu, al-ainu, kullu, ajma' dan yang semisal dengan ajma' atau tawabi ajma'. Masalan akta, abta, absa, itu sama. Gitu ya. Masal qama Zaidun nafsuhu, ra'aitul qauma kullahum. Gitu ya. Pakai kata kullu. Maka kita ketika melihat pada bab nasab, ya, ra'aitu al-qauma kullahum. Tidak kita bilang kulluhum. Kenapa? Karena kembali kepada muakkidnya yang dia mansub dikarenakan maf'ulun bih. Kullahum. Ya, humnya dhamirnya tentu kembali ke muakkidnya, ya, karena qauma. Baik. Dengan begitu kita sudah menyelesaikan taukid secara lafzi dan maknawi. Tafadhal, silakan yang mau bertanya. Maknawi itu lebih ditambah lagi ya gitu. Atau gimana? Yang ngebedakan itu adalah antara lafzi dan maknawi. Kalau misalnya lafzi katanya diulang, lafaznya diulang. Secara makna sama, itu menguatkan dua-dua. Tapi kalau maknawi, dia bukan lafaznya yang diulang, tapi pengambilan dari beberapa lafaz yang diakui yang mutabar. Lafaz apa saja? Nafsun, ainun, kullun, ajma', wa tawabi ajma', misalnya akta, abta, absa. Ya. Nah, itu di matannya ada, ya, di nasnya, ya, kalau antum lihat, ya. Wa yakunu bi alfazin ma'lumatin wa hiya an-nafsu, al-ainu, kullu, ajma', wa tawabi ajma', dan seterusnya. Ada, ya, di nasnya, ya, di matannya. Nah, itu hanya kata-kata itu yang disebut dengan taukid ma'nawi. Tapi kalau dia diulang, katanya diulang, ja'a Muhammadun Muhammadun, au bimakna ja'a, kita tidak katakan ja'a Muhammadun, tetapi ja'a hadara Muhammadun, maka di situ taukid. Artinya Muhammad benar-benar datang. Ya, muradifnya ja'a Muhammadun. Artinya Muhammad, ya, yang datang itu benar-benar Muhammad, tinggal dibalikan saja. Gitu, bukan yang lain. Gitu. Kalau satu penekannya pada pekerjaannya, satu penekannya pada pelakunya.
Gitu. Atau dengan bentuk yang lain, manawi. Ja'a Muhammadun nafsuhu. Yang datang Muhammadnya, bukan adiknya atau abangnya atau ayahnya. Ja'a Muhammadun nafsuhu. Gitu. Nah, kita boleh pakai kata nafsun, boleh pakai kata ainun, boleh pakai kulun, ajma' dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kulun ajma' itu ajma' untuk jamak ya. Gitu. Marartu masalan bil qaumi ajma'in. Gitu ya. Karena dia bil qaumi, otomatis dia jamak mudzakkar salimnya menjadi ajma'in, tidak ajma'un. Sebab apa? Kalau ajma'un marfu, sementara bil qaumi makhfud. Kenapa jadi mansub? Bil qaumi jadi mansub. Ya, bil qaumi menjadi makhfud. Tamam ya? Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Ya. Kita ibarat kalau lagi ngendarin mobil ini kecepatannya 100 ya. Kilometer per jam. Kalau sebelumnya kan cuma 40 ya, 80, 40, ini 100 km per jam. Cuman konsekuensinya antum sedikit melelahkan dan agak spot jantung gitu ya. Ketika apa sih yang dijelaskan gitu ya. Itu konsekuensi dari belajar emang ya. Gitu ya. Konsekuensi dari belajar. Hah? Biar pusing dulu ya. Kalau kemarin kan dibimbing satu persatu, dibuat contohnya, sebutkan ya gitu. Tapi kelamaan. Kelamaan. Silakan. Baik, sekarang kita masuk yang terakhir ya, pembahasan untuk hari ini. Kita al-badal. Nah, badal ini termasuk tawabi'. Ingat, tawabi' tadi ada berapa? Yang pertama, na'at. Yang kedua, ataf. Yang ketiga, taukid. Dan yang terakhir, badal. Kesemua ini disebut dengan tawabi'. Maka ketika kita temukan di dalam kalimat badal, dia hukumnya sama mengikuti dari mubdal dan mubdal minhunya. Gitu ya. Nah, contoh disebutkan di sini ya. Dan badal itu dikatakan ada 4 jenis. Ya, arba' aqsam. Badal itu secara bahasa artinya mengganti. Ada arba' aqsam. Pertama yang disebut dengan badalu syai' minasyai'. Oke, badalu syai' minasyai'. Badalul syai' min syai'. Anwa'ul badal. Yang pertama nanti disebut dengan istilahnya badalul syai' min syai' ya. Maka penulis menyebutkan badalul syai'i min syai'i ya, atau bahasa yang populer kita kenal badal kul minal kul. Asy-syai' min syai'. Ya. Asy-syai' min syai'. Asy-syai' minasy atau al-kul minal kul. Yang pertama, ya. Nah, masalah al-kul minal kul ini dia seluruhnya. Ya. Yang digantikan itu seluruh yang ada. Masalah zarani Muhammadun ammuka. Masalah kita buat contoh. Ya. Zarani ya. Zarani dikatakan di sini Muhammadun ammuka. Oke. Zarani Muhammadun ammuka. Taib. Mana di sini badalnya? Amun. Yang diganti mana? Ya. Yang diganti Muhammad. Ya. Zarani
Muhammadun ammuka. Ya. Artinya Muhammad ini adalah nama paman kamu. Ya. Maka dia Muhammad ini digantikan dengan ammuka. Artinya pada kondisi syai' min syai' salah satunya dibuang itu tidak mempengaruhi makna. Gitu ya. Jadi zarani Muhammadun ammuka. Dia fa'il ya. Dari ini menjadi maf'ulun bih ya. Oke ya. Jadi Muhammadun ammuka. Zarani ya ammuka. Ismuhu Muhammad. Gitu. Masalah kalau kita buat lebih panjang ya. Maka zarani Muhammadun ammuka. Masalah. Yaitu disebut dengan badal kul min kul atau syai' min syai'. Yang kedua, badal al-ba'du minal kul. Al-ba'du minal kul. Al-ba'du minal kul. Masalan, contohnya apa? Kaldu Ruzan Ruz Sulusahu. Kalau makan nasi, makan beras sepertiga gimana? Hah? Berarti urzan ya, jamak dia berarti. Ya, sulusul urz ya. Oke, bisa ya akal tul urz sulusahu ya. Au masalan dengan contoh yang sederhana, hafizul Quran sulusahu. Hafizul Quran ya, oke. Fokus kita ada di sini ya. Qur'ana, sulusahu. Nah, di sininya menjadi badal ba'dul minal kul. Ba'dul minal kul. Kita tidak menghafal Al-Qur'an semuanya, tetapi hanya sepertiganya. Gitu ya. Jadi al-ba'du minal kul. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan badal istimal ya. Yang ketiga disebut badlul istimal. Ini mirip dengan kul min kul. Ya, badal istimal. Istimal itu apa? Apa arti istimal? Istimal itu apa? Mencakup. Oke, baik ya. Masalan, nafa'anil ustaz husnu akhlaqihi. Nafa'anil ustaz husnu khulqihi ya atau akhlaqihi. Oke, nafa'anil ustazu husnu akhlaqihi. Oke. Maka di sini mana yang menjadi badalnya? Mana? Jadi yang nafa'anil ustazu husnu akhlaqihi, yang menjadi badal istimalnya adalah husnu akhlaqihi, ya akhlaknya itu ya. Jadi yang nafa'anil ustaz, jadi yang memberikan faidah kepadaku itu ya bukan ustaznya. Ya, jadi aku mengambil faidah ya atau dikarenakan kebaikan akhlak ustaz tersebutlah ya yang membuat diriku ini bermanfaat, gitu ya, kurang lebih ya. Jadi nafa'anil ustazu husnu akhlaqihi. Gitu. Jadi dikarenakan kebaikan akhlak guru tersebut
maka aku mengambil manfaat daripadanya. Masalan, supaya mudah contohnya, kita sebutkan gurunya pemaaf, dan pemaaf merupakan husnul khuluq. Tamam? Saat dia memberikan tugas, nah ada siswa yang tidak mengumpulkannya, maka dia tidak menghukumnya dan dia tidak memberikan nilai rendah. Karena apa? Pemaaf. Sebab siswa tersebut tidak mengerjakan tugas dikarenakan apa? Ada beberapa udzur. Maka dia disebut pemaaf dan dia diberikan tugas waktu mengumpulkan tugas dalam waktu yang lain. Maka kita sebut nafa'anil ustazu husnul khuluquh. Jadi kebaikan akhlaknya, ya. Jadi kebaikan etika moral yang dimiliki oleh guru tersebut memberikan manfaat kepadaku. Gitu ya. Apa diberikan manfaat? Ya, dia dapat nilai yang bagus atau dia tidak, nilainya menjadi tidak jelek karena di awal itu tidak mengumpulkan tugas. Gitu. Atau dia gurunya bersifat toleransi, tidak pemarah, penyabar gitu dan lain sebagainya gitu ya. Karena gurunya memiliki husnul khuluq, saat mengajar dia sabar. Gitu. Nafa'ani gitu ya. Maka dia istimal. Istimal itu artinya mencakup seluruhnya. Oke, baik. Yang terakhir namanya ghalat. Ghalat ini sebenarnya dikatakan badal juga enggak badal ya. Tapi dia masuk dikatakan badal dikarenakan apa? Ghalat itu artinya salah. Yang diucapkan A, yang dimaksudkan B. Masalan di sini disebutkan badal ghalat itu ya. Masalan kita sebutkan ra'aitu insanan. Asluhu kita mau menyebutkan ra'aitu farsan. Salah pengucapan gitu ya. Itu. Ra'aitu insanan ya. Yang kita maksudkan di sini adalah farsan. Maka di sini badalnya ghalat. Gitu ya. Ra'aitu insanan. Baru kita revisi. Ra'aitu farsan gitu. Itu. Maka ini digantikan jadi ini badalnya ghalat. Nah, itu. Sebenarnya bukan masuk badal ya, tapi dalam kaidah nahwu karena dia ada revisi, dia menjadi badal. Dengan begitu kita sudah menuntaskan persoalan asmaul marfu'at dan insyaallah 2 pertemuan lagi kita masuk pada mansubatul asma atau asmaul mansubat, isim-isim mansub, dan terakhir juga kita menyambung asmaul mansubat dan membahas tentang makhfudatun minal asma. Wallahu a'lam bissawab.